dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Come on. Hey! Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. 2, 3. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh. Tak
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji Tuhan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Udah bergabung juga dengan kita pagi ini ada Boksu Sumardi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Boksu. Selamat pagi, shalom satu kepada semua kita. Oke, Boksu ada pertanyaan sedikit, apakah akan ada slide yang mau ditampilkan? Ya, ada. Ada ya, oke. Buka Nanti, saja untuk saya bisa share screen ya. oke, nanti teman-teman di admin akan bantu ya Boksu untuk dijadikan co-host. Thank you Boksu. Juga ada Cuantau, ada Acek Lintehwat. Shalom Cek, shalom Cuantau. Jain, shalom. Gimana kabarnya Ci? Sehat ya? Baik. Nah, sehat. Kamu gimana, Wi? Puji Tuhan, sehat juga Ci. Ada Ci Tina dan Asyera dan Ko Akyong juga ada mamanya shalom, Ci Tina dan keluarga. Juga udah bergabung, ada Ci Lisa dan Ko Chandra. Shalom Ci dan Ko. Selamat bergabung. Juga udah ada Ci Mevi. Shalom Ci. Shalom. Ya, shalom. Kita sambil menunggu jemaat yang lain yang akan bergabung di dalam ruangan Zoom ini, sambil saya akan ingetin lagi kita untuk panduan di dalam ibadah online di dalam ruangan Zoom ini, tentunya selama ibadah berlangsung di dalam puji-pujian juga maupun di dalam khotbah, kita bisa mematikan mikrofon di dalam aplikasi Zoom kita agar tidak mengganggu jalannya ibadah, tidak terdistraksi dengan suara-suara lain, kecuali saat liturgus atau saat saya menyapa jemaat sekalian, atau mungkin juga nanti saat pembicaranya juga menanyakan kepada jemaat, yuk jangan lupa, mari kita boleh bersuara, nyalakan mikrofonnya. Terus juga kita juga boleh menyalakan videonya kita selama ibadah berlangsung, supaya kita bisa melihat wajah kita satu sama lain, juga jadi bentuk komitmennya kita ya, untuk kita bisa serius di dalam ibadah ini. Terus juga jadi nggak malu nyanyi sendiri di rumah gitu kan ya mungkin. Jadi kita nyanyi sama-sama, kita ngeliat di dalam video kita tuh nyanyinya sama-sama juga. Jadi kalau ada kendala koneksi internet itu juga kita memaklumkannya. Dalam ibadah ini juga kami mengharapkan kita boleh menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, karena dengan demikian kita menyiapkan hati kita, menyiapkan fisik kita untuk Tuhan dan juga hati kita. Kita punya mindset yang benar jadinya ya. Dan ikuti ibadah ini sebagai suatu rangkaian yang utuh, jangan ikut dari tengah-tengah ataupun keluar di tengah-tengah gitu ya, tetap ikuti rangkaian ibadah ini sebagai satu bagian yang utuh dengan fokus. Gunakan juga ruangan yang nyaman, yang tenang, yang jauh dari gangguan telepon. Mungkin handphone kita juga boleh kita silent dulu, biar nggak bunyi Shopee atau Tokopedia, karena hari ini 88 ya. Mungkin ada yang masukin di keranjang dulu belanjaan online-nya. Nanti siang boleh di check out atau pas ada jam flash sale. Terus juga siapkan hati kita yang paling penting untuk beribadah. Kita yakin bahwa Allah kita itu Allah yang gak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun kita di rumah masing-masing, di tempat yang berbeda, tapi kita tahu bahwa Allah juga hadir di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Itu adalah hal yang luar biasa. Di sini juga udah bergabung lagi, ada Cimeli, shalom Ci. Shalom. Ada Ko Fengki juga, shalom Ko. Shalom. Kita masih sambil akan menunggu beberapa teman-teman kita lagi yang akan bergabung. Kita juga tahu bahwa situasi saat ini itu semakin serba nggak pasti gitu ya. PPKM-nya tuh
bukan lagi diumumkan di hari Minggu tapi di hari Senin gitu kan. Dan perpanjangannya itu hanya 1 minggu. Banyak juga di antara kita pasti yang juga kena terdampaknya ya secara baik, segala usaha saya yakin pasti terdampak lah. Saya pun yang di kantor juga mengalami hal yang sama gitu ya, ngalamin gak enaknya juga gitu karena kan perusahaan juga sedang berjuang gitu melewati masa krisis ini. Banyak hal-hal yang jadi harus benar-benar diperhatikan gitu kan ya. Kita juga sebagai karyawan harus benar-benar perform nih, jangan cuma fokus pada rutinitas tapi benar-benar kayak memberikan hasil yang baik juga gitu kan ya. Ada tuntutan itu juga. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak teman sekalian, mari kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Seperti yang tadi udah saya sampaikan di awal, bahwa situasi sekarang itu serba nggak pasti. Kita bahkan nggak tahu seminggu ke depan PPKM-nya akan seperti apa ya. Tapi ada satu hal yang pasti dan itu tidak akan berubah, yaitu kalau Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita dan Dia memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk hidup kita. Engkau turut bekerja. Mari ini tujuannya menjadi pernyataan iman kita. Di tengah badai sekalipun, saya yakin Tuhan tetap bekerja. Itu biarnya masih main.
Kita akan mengulangi pujian ini dari awal lagi. Kita mau katakan di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, kita yakin ada Tuhan yang menjadi jangkar hidup kita. Samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kita tahu bahwa hanya Allah yang menjadi perisai pelindung kita, batu karang yang teguh yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dialah Tuhan kita, Dialah harapannya kita. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku. Batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Mari kita satu di dalam doa. Kita sungguh bersyukur ya Allah, kami sungguh bersyukur bahwa kami tahu kami punya Allah yang bekerja dalam segala situasi yang sedang kami hadapi. Ada mungkin situasi yang tidak seperti yang kami inginkan, juga saat ini pandemi belum berakhir dan kami juga tahu mungkin ada di antara kami yang usahanya juga terdampak, juga kami di dalam pekerjaan juga terdampak. Kami tahu bahwa saat-saat ini bukanlah saat yang mudah untuk kami lalui, tapi kami tahu bahwa Engkau pun turut hadir, Engkau memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami, di dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh kerinduan. Kami juga rindu memuji Tuhan, kami rindu sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hatinya Tuhan buat kami.
bukakan pikiran kami, dan Tuhan bukakan hati kami juga untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan, dan kiranya firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami, menjadi pegangan dan tuntunan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala di suara sepertinya tadi. Sekarang saya sambil mau menyapa jemaat yang lain juga yang sudah bergabung. Shalom Ko Fenly. Kristiannya udah ganti, udah nggak 2C lagi, udah 3C. Udah nggak 2 lagi. Ada Febri dan Meti juga. Shalom Feb. Shalom, sorry tadi mic-nya belum nyalain. Iya nggak apa-apa kok. Oke, udah naik kelas saya nih, udah kelas 3 saya. Ada Willy juga. Shalom Will. Ada Ko Hendrik. Shalom. Shalom. Ada Citere juga dan keluarga, shalom. Ada Kalista juga. Shalom, shalom. Nama ya, shalom. Pak James juga, shalom Pak James dan Ibu. Shalom, shalom. Saya sungguh bersyukur kita semua boleh berkumpul pada pagi hari ini. Saya juga yakin kita penuh sukacita bisa berkumpul lagi bersama-sama di hari Minggu dan tentunya memuji Tuhan. Saya mau mengajak kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Ku Naikkan Syukurku. Mari kita naikkan suara kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita karena kasih setianya Tuhan yang tidak pernah habis, selalu ada bagi setiap kita. Kita boleh sambil bertepuk tangan di rumah dan tentunya tetap keluarkan suara kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Betul sekali, karena kasih-Nya yang begitu besar memulihkan hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Allah yang begitu luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sebuah rasa sukacita yang gak pernah bisa digantikan karena ada kasih yang begitu luar biasa, yang menerima kita apa adanya, yang gak pernah palsu itu. Itulah kasih daripada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Amin. Mari kita beri kemuliaan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Dan jemaat, mari kita juga bersama dengan seluruh umat yang ada di dunia ini, kita mau menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Sumardi. Saya mau mengajak kita nyanyikan satu pujian, Ajarku Berdiam. Saya mau mengajak mari kita belajar untuk berdiam dekati hadiratnya Tuhan, agar kita tahu apa isi hatinya Tuhan, sehingga kita bisa punya hidup yang otentik di hadapannya. Mari kita nyanyikan pujian ini, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ya Tuhan, seperti inilah hati kami yang mau diam di dekat hatinya Tuhan, supaya kami tahu isi hatinya Tuhan. Sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Bersama katakan, oh, oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kepada hambanya saya persilahkan. Ya, mari kita sekali lagi tunduk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami tidak bisa secara langsung bertemu, tetapi sungguh anugerah-Mu yang sangat besar. Melalui media online via Zoom ini, kami bisa bersama-sama menyatukan hati kami, menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Allah kami, Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan, Allah yang tidak dibatasi oleh jarak. Kami bersyukur, Allah kami Allah yang hidup, hadir dimanapun. Kami boleh menyembah memuji Tuhan. Dan hari ini kami ingin diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, maka ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami, untuk kami bukan hanya mengerti, tetapi kami percaya dan taat akan setiap kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau akan menyapa kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, shalom buat rekan-rekan yang terkasih, jemaat GMI Genesaret ya, Genesaret. Ya, sudah lama kita tidak bertemu ya, sudah beberapa tahun ya. Saya nama-namanya masih ingat, tapi wajahnya sudah beda-beda ya. Nama-nama itu saya masih ingat, masih hafal, tapi wajahnya udah lain-lain. Nah, rekan-rekan sekalian, saudara yang terkasih, kita tetap bersyukur karena sekalipun dalam situasi pandemi ini, Tuhan boleh mengaruniakan kepada kita hikmat untuk kita bisa tetap menyembah Tuhan. Kita bersyukur juga karena kita percaya dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan hari ini saya sekali lagi bersyukur, sebuah kehormatan saya boleh dikasih kesempatan untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya perpendek jadi murid Yesus yang membagi hidup secara otentik. Murid Yesus yang membagi hidup secara otentik. Ya, memang dikasih nas dari 1 Tesalonika pasal yang kedua sampai ayat 1 sampai 8. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada kita semua, saya tidak tahu jemaat Genesaret, kalau di tempat kami semua jadi canggih sekarang. Ya, kalau anak-anak pakai media, ya gadget atau apa biasa ya. Tapi kakek-kakek, nenek-nenek sudah menjadi satu kebiasaan sekarang. Zoom, ya. Mana nek? Zoom. Mana opa? Lagi Zoom. Keren ya. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau nggak ada pandemi ini. Dan sekarang, ketika pertemuan-pertemuan juga, tadi malam kami ada persekutuan pemuda, bisa dari berbagai tempat hadir. Jadi peluang itu lebih tidak terbatas sekarang. Jadi saya melihat satu hal yang indah juga. Tapi tentu ada yang negatif juga. Disinilah kita diuji, siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau yang mencari Tuhan mau nggak dilihat oleh Pak Pendeta, mau apa dia cari dia. Kalau tidak, mau dipaksa juga susah itu. Pasti alasannya, kuota, alasannya, macam-macam itu.
Atau mungkin nyalakan Zoom, kemudian tinggal pergi kita kemana dia. Nggak tahu kita. Ya, selalu ada hal yang positif. Dan kita ingin lihat hal yang positif itu. Nah, hari ini saya membaca dari yang ayat 8 saja. Ya. Memang sejak pandemi ini khotbah-khotbah saya juga pendek. Saya tidak banyak-banyak poin karena suasana online. Online ini kadang-kadang saya ngomong cepat, di situ lambat. Jadi nggak nyampe juga. Kita akan membaca 1 Tesalonika 2 ayat 8. Mari kita membaca yang saya sudah siapkan di share screen, dan teman-teman atau Bapak Ibu boleh membuka juga dari kita masing-masing. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sekali lagi saya akan baca secara sederhana, pelan-pelan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, saya sengaja ambil ayat yang ke-6 ini, karena saya lihat tema berikutnya itu nanti ada menyinggung keramah tamahan. Keramah tamahan. Yang sebetulnya kalau kita memperhatikan, ayat 7 itu disinggung tentang ibu yang berlaku ramah. Maka saya tidak bahas dari ayat situ. Tapi saya fokus ke bagian ini. Bagaimana Paulus memberikan satu teladan. Dia bukan hanya membagikan Injil dalam pengertian firman, tetapi dia juga membagikan dirinya sendiri, berarti keberadaannya, kehidupannya kepada jemaat di Tesalonika dan tentunya kepada jemaat-jemaat yang lain. Alasannya sangat jelas di sana. Karena kamu telah kami kasih. Jadi ini yang menggerakkan orang percaya, orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, bahwa apapun yang saya dan saudara lakukan itu karena kasih. Karena kasih ini bukan sekedar teori, bukannya sekedar hal yang formalitas, bukan. Tapi karena memang saya dan Anda, saya dan saudara-saudara sekalian sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bisa menerima diri kita sendiri, mengasihi diri sendiri, kemudian kita mengasihi orang lain sama seperti diri sendiri. Nah, mungkin banyak orang berkata begini, ya, kalau kita berbagi, saya tidak merasa memiliki apapun untuk dibagikan. Banyak ketika berbicara berbagi, ketika berbicara memberi, berbicara share, itu biasanya apakah yang bentuk kata-kata ataupun yang bentuk benda, itu sepi. Saya tidak tahu komunitas atau saya grup atau komsel di Widuri, apakah ketika diminta teman-temannya sharing, langsung spontan banyak yang sharing? Atau semua saat teduh melihat ke bawah sambil menghitung, ya, menghitung lantai. Kebanyakan orang kalau suruh sharing kayaknya nggak ada apa-apa. Mungkin kita berbicara, Tuhan kami tidak memiliki apapun. Saya nggak punya apa-apa. Saya mau katakan kepada kita bahwa sebetulnya Allah memberikan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Berarti semua kita ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang nggak punya apa-apa. Semua Tuhan berikan kepada kita, kepada semua orang ini, pasti ada yang bisa dibagikan. Jadi, semua kita punya pesan
kehidupan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal saja. Apa yang kita bisa bagikan? Ya. Dua hal saja ya. Yang pertama, kita itu punya pengalaman hidup, bukan? Tadi Paulus berbicara, aku bukan hanya membagikan Injil, tapi membagikan hidupku sendiri. Hidup ini bukan hanya bekerja berarti totalitasnya, tapi juga bisa kita terjemahkan sederhana, pengalaman hidup kita. Jadi hidup kita ini sendiri bisa menjadi sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain. Nah, teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang pengalaman hidup, siapapun pasti punya pengalaman hidup. Tapi persoalannya, kadang orang itu, saya senang dengan istilah tema kita, otentik ya. Otentik itu asli. Tapi banyak orang sering suka nggak asli. Ya. Tadi malam saya menyampaikan firman di Pemuda. Saya kasih tema itu broken mirror. Cermin yang pecah. Jadi saya banyak menyinggung, banyak orang sekarang ya nggak mau tampil seperti apa dirinya. Ya. Kalau upload foto pun ada banyak editan. Makanya hati-hati. Jangan percaya orang, wah fotonya ya. Nggak tahu ini ada anak muda nggak yang di sini. Kenalan senang kali lihat di foto. Hati-hati, itu tergantung kameranya, foto apa, gadgetnya. Kalau terlalu banyak edit nanti bingung lihat aslinya. Ya. Karena orang tidak pengen tampil apa adanya. Otentik itu apa adanya. Termasuk menyangkut kehidupan. Biarkan kehidupan kita ini kita ceritakan apa adanya. Salah satu giant atau apa hal yang membuat kita masalah itu adalah kita selalu pengen kelihatan baik. Ketika kita ingin kelihatan baik, maka justru pengalaman nggak bisa menjadi berkat bagi orang. Tapi kalau kita berbicara tampil apa adanya, maka pengalamanmu yang apa adanya itu, yang Tuhan izinkan terjadi dalam dirimu itu, bisa memberkati orang. Maka bagian yang pertama ini saya katakan, ya, kita bisa membagikan pengalaman hidup kita yang otentik. Ya. Jadi apa adanya. Sebetulnya apa yang kita bisa ceritakan di sini menyangkut bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita mengenai Allah tentunya, bagaimana hubunganmu dengan Allah dengan orang lain. Ya, oh hubungan saya baik-baik saja loh, saya nggak pernah itu selek sama orang lain. Percaya deh itu bohongnya. Karena nggak mungkin kita hubungan dengan orang lain nggak pernah selek. Dengan tukang ojek aja kalau langganan kita selek. Ya. Dengan siapa? Jadi ceritakan apa adanya. Menyangkut hubungan, menyangkut masalah atau persoalan. Ya. Kita pasti pernah menghadapi masalah dong. Menyangkut pencobaan, kita pernah dong digoda di mana saja, dalam situasi apa, dan aspek-aspek yang lain. Nah, ketika engkau menceritakan pengalaman-pengalaman yang unik, yang khas dirimu, yang otentik dirimu itu, percayalah, di situ Tuhan ingin engkau menyampaikan berkat kepada orang lain. Ceritakan aja apa adanya. Ceritamu bukan cerita orang lain. Ceritamu bukan yang engkau tambah-tambahin supaya lebih spektakuler. Tidak, biasa saja. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ya memang ada pengalaman kan. Guru yang paling bagus itu kan pengalaman. Ada perkara gitu ya, guru yang paling bagus. Itu makanya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Saya punya kebiasaan begini. Saya banyak bergaul dengan orang muda juga, tapi saya selalu menyempatkan waktu untuk mendengar orang tua. Memang orang tua. Saya suka itu. Kalau telepon dengan orang tua, saya tidak banyak bicara. Dengar saja. Karena pengalamannya banyak. Dan saya sangat diberkati. Nah, bayangkan
Kalau kamu, kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, dengan variasi usia ya, dan dengan variasi pengalaman yang otentik, khas Bapak Ibu semua, itu bisa engkau ceritakan. Bagaimana engkau melalui pengalaman-pengalaman itu di dalam Tuhan. Itu akan sangat memberkati. Nah, makanya Bapak Ibu, sebagai satu contoh gini, tentang pencobaan. Kadang Allah mengizinkan kita dalam situasi keadaan di mana saya dan Anda tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diharapkan. Umpamanya, bagaimana Tuhan ingin membentuk kita dari kesabaran kita. Tentu kan Tuhan izinkan di sekitarmu ada yang membuat engkau tidak sabar, bukan? Bagaimana Tuhan ingin membentuk engkau itu murah hati atau tidak? Memurah hati. Maka diizinkanlah situasi yang memungkinkan engkau untuk pelit. Ingat masa pandemi? Pandemi ini itu teruji orang yang pelit dan tidak. Ya. Kalau pelit, masker langka, timbun masker. Bukan dijual sih, untuk diri sendiri. Ya. Kalau pelit, ya kelihatan. Ini sekarang masa sulit. Ada kesempatan untuk Anda bisa pelit. Karena memang apa? Mungkin alasannya rohani. Kita hemat. Memang hemat dan pelit agak susah bedakannya. Ya kan? Sama-sama irit kan. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang berlawanan seperti yang diharapkan, dan kita menang, ceritakanlah. Ataupun kita kalah waktu itu, tapi kemudian menang, ceritakanlah. Kalaupun kalah, Anda boleh ceritakan. Supaya orang lain tidak mengalami seperti Anda. Karena ini akan menolong kita. Membagikan kepada orang lain. Ya. Jadi, bagaimana kita bijak? Pasti pernah kita mengalami situasi yang buruk. Bagaimana setia? Pasti Anda pernah ditantang untuk tidak setia. Betul kan? Oh, saya setia sama pasangan saya selama lockdown. Ya di rumah terus. Iya kan? Berdua terus di rumah. Apa nggak setia? Mau pergi takut corona. Ya. Ya, setialah. Itu mah bukan setia, terpaksa. Jadi, pasti akan ditujukan. Nah, kalau kita menghadapi itu, ceritakanlah. Bagaimana kita jujur? Pasti diperhadapkan untuk sesuatu hal yang memungkinkan kita untuk tidak jujur. Ya, di awal-awal pandemi COVID ini, banyak orang yang nggak jujur. Ditanya demam, enggak. Ditanya apa, makanya banyak nakes awal-awalnya kena kan. Karena pasien nggak jujur. Karena kalau jujur takut. Sekarang aja udah berani ya. Senang, halo, saya sedang isoman. Saya lagi jadi atlet nih, di Wisma Atlet. Ya jemaat-jemaat saya kalau yang muda-muda terutama ya. Kalau isoman selalu apa? Pak Pendeta, saya lagi di Wisma Atlet. Saya mau jadi atlet. Ya, sekarang bisa ngomong gitu. Awal-awalnya atau apa? Rendah hati. Pastikan ada kemungkinan ditantang situasi yang sombong kan. Ya kalau kamu nggak punya apa-apa, gimana kamu bisa sombong? Tapi kamu punya, di tengah-tengah orang sulit, kamu tetap sehat. Di tengah-tengah orang sulit, kamu justru makin meningkat secara ekonomi. Di tengah-tengah orang sulit, kamu justru mengalami peningkatan yang baik di bidang lain. Ada kesalahan atau sombongan? Disitulah kemudian hatimu diuji. Nah, saya cerita ini untuk menunjukkan apa yang kau bisa bagi kepada orang lain tentang hidupmu. Pengalaman-pengalaman itulah. Pengalaman yang otentik itu hanya milikmu. Kalau kamu nggak ceritakan, nggak ada yang bisa menceritakannya. Anda nggak pernah bisa cerita pengalaman saya. Yang bisa cerita pengalaman saya hanya saya. Tadi Ibu Dewi nggak bisa cerita pengalaman orang lain. Pengalaman Ibu Dewi nggak bisa diceritakan oleh orang lain. Kalau Ibu Dewi nggak cerita, maka seumur hidup sampai Ibu Dewi nggak ada yang menceritakannya. Jadi pengalamanmu ceritakanlah yang otentik itu. Itulah
ketika kita berbicara tentang pengalaman hidup kita. Nah, yang kedua, Paulus katakan apa? Aku memberitakan Injil. Good news tentang Kristus. Tentang bagaimana Anda menerima Kristus. Tentang bagaimana keselamatan Anda. Ceritakanlah. Banyak orang ketika berbicara tentang menceritakan Injil itu terus terkonsep, oh pakai EE. Pendekatan EE itu, evangelism explosion itu. Oh pakai hukum 4 rohani, 4 hukum rohani. Oh pakai metode gitu. Sederhana Bapak Ibu. Ceritakan bagaimana pengalamanmu bersama Yesus. Maka itu yang sering kita sebut bersaksi. Apa sih bersaksi itu? Bersaksi itu kan menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami dalam hidupnya. Betul kan? Jadi bersaksi itu bukan Anda buka Alkitab, ceritakan, bukan. Tapi bagaimana pengalamanmu bersama Yesus. Yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau alami dalam hidupmu. Dengan kata lain, kita sulit atau tidak bisa bersaksi kalau kita nggak punya pengalaman apa-apa bersama Yesus. Saya sangat senang mengutip ayat ini, Kisah Rasul 4 ayat 20. Itu waktu murid-murid dicegah untuk tidak berkata-kata tentang Yesus. Apa jawab mereka? Sekalipun mereka ada dalam tekanan, dalam ancaman. Apa dijawabnya? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi ditahan untuk tidak ngomong pun nggak bisa. Pasti akan ngomong. Jadi kita tidak mungkin tidak mengatakan yang kita alami. Tapi sebaliknya, kita tidak mungkin berkata-kata tentang sesuatu yang kita tidak alami. Ini sehubungan dengan Kristus ya, dalam hidup kita. Nah makanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara good news kita, kesaksian kita, Injil yang kita bisa sampaikan adalah, kesaksian Anda berarti kisah tentang bagaimana Anda memulai menjalani hubungan dengan Tuhan. Tema gereja ini sangat bagus. Semua berbicara tentang murid. Memang murid sekarang agak beda dengan murid dulu ya. Kalau sekarang murid pun lupa gurunya. Kalau dulu murid kan tidak. Murid tuh ingat gurunya. Kalau sekarang ya nggak usah dulu-dulu banget lah. Masa saya pun masih ingat-ingat lah saya guru. Sampai sekarang masih ingat saya guru saya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Karena satu semester ganti. Ya, dan gurunya pun banyak sekali. Nah, ini yang dimaksud adalah bagaimana Anda sebagai seorang murid Kristus memulai menjalani kehidupan bersama Dia. Ceritakan. Nah, saya tidak tahu kalau kita berbicara tentang memberitakan Injil, apakah kita sesemangat ini di relasi lama ya? Ini karena saking semangatnya adalah bagaimana dia ingin memberitakan Injil. Sekalipun metodenya salah ya. Dia mau potong orang, mau kerok waktu cukuran ya. Apakah Anda sudah siap mati? Mungkin memberitakan. Mungkin kalau bapak yang sedang pangkas pakai cukur itu, apakah Anda sudah siap mati? Langsung kabur ya. Tapi maksudnya adalah seseorang yang sudah diselamatkan pasti dia memiliki kerinduan agar orang lain diselamatkan. Itu nggak bisa diingkari. Kalau kita yang sudah terima Kristus, pasti kita itu ingin orang lain terima Kristus. Mulai dari orang-orang terdekat kita. Keluarga kita, rekan-rekan kita, teman kerja kita. Ingin itu. Nah, saya tidak tahu dalam masa-masa pandemi ini.
Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara orang-orang juga yang suka berkontribusi menyebarkan hal yang buruk? Berita-berita yang menakutkan itu? Saya paling jarang memforward apa yang saya dapat. Apalagi itu yang buruk. Kenapa? Saya dan Anda orang yang sudah diselamatkan. Saya dan Anda orang yang sudah ditebus. Seharusnya saya dan saudara itu memberitakan kabar baik, good news, bukan bad news. Maka ketika Anda menjadi seorang percaya, Anda juga menjadi seorang pembawa berita keselamatan, bukan kematian. Ini masa pandemi ini kita diuji. Murid itu sederhana. Berita kehidupan apa yang kau sampaikan kepada orang lain? Berita keselamatan apa yang kau sampaikan kepada yang lain? Pengalaman sederhana yang masa pandemi ini kan banyak jemaat yang sakit. Saya kalau pagi itu khusus untuk yang sakit, saya biasanya ada kasih beberapa ayat, kemudian saya kasih forward lagu yang menyangkut itu ya. Dan sering orang bersaksi ketika bertemu apakah di P2MI atau di BMI, lagu-lagu yang sederhana itu sangat menguatkan. Coba bayangkan Anda orang sudah sakit, Anda forward. Kemarin korban COVID ngeri loh. Dia sedang sakit. Apakah Anda menjadi pembawa berita keselamatan atau kematian? Murid Yesus harusnya membawa berita keselamatan. Kita ingin baik. Sampaikanlah berita yang baik. Kita ingin selamat. Orang semua butuh keselamatan. Sampaikan berita keselamatan, bukan kematian. Nah, ketika kita berbicara ini, maka yang harus saya dan saudara lakukan, bagaimana kita mempergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang Anda miliki untuk menyaksikan pengalaman hidup Anda bersama Tuhan Yesus kepada orang lain. Ceritakan saja. Apakah di sini ada banyak alumni? Di tempat kami banyak alumni. Alumni COVID. Jadi kalau ada yang sakit, biasanya kami buat Zoom ya, untuk khusus yang sakit. Jadi saya sering tunjuk yang untuk memberikan penguatan adalah yang sakit, yang alumni. Kalau yang belum alumni kan nggak punya pengalaman. Alumni lah. Jadi kalau ada alumni di Zoom ini, ya jangan diem-diem. Ceritakanlah pengalamanmu supaya orang lain terberkati, ya. Jadi ceritakan bagaimana Tuhan menolongmu, ya kan? Jadi orang lain bisa dikuatkan. Itu juga membagi kehidupan, membagi Injil. Ya, apa yang bisa di-share? Termasuk dalam situasi-situasi sulit ini, kadang kita ditantang untuk bisa berbagi. Saya sendiri juga melatih anak-anak untuk berbagi. Beberapa kali dari sekolah ada diskon, potongan. Jadi uang itu tidak kami tabung. Kami bagi ke yang lain. Ini masa sulit. Apa yang kita bisa, kadang-kadang kita bisa beli nasi, makanan. Kita bisa bagi. Karena ini masa sulit, kita harus ajarkan orang untuk apa? Juga kasih kabar baik. Tindakan baik. Jadi, Tuhan punya sesuatu yang diberikan kepada kita untuk dibagikan orang lain. Maka setiap kita pasti punya untuk sesuatu yang kita bagikan. Dan hari ini kita bicara dua hal, bukan? Pengalaman hidupmu. Kemudian, bagaimana pengenalanmu akan Kristus. Kesaksianmu tentang Kristus. Maka mari jadilah murid yang mau membagi hidupmu yang otentik. Karena kalau engkau tidak lakukan itu, maka pengalaman-pengalaman yang sangat memberkati itu sebetulnya tidak akan diketahui orang. Akan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
ternyata ada sesuatu dalam diri kami yang kami bisa bagikan kepada orang lain. Biarkan kami berani tampil apa adanya, berani menceritakan apa adanya, karena ternyata pengalaman-pengalaman unik itu Tuhan sengaja izinkan terjadi untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pimpinlah kami, supaya kami terus juga memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk. Memberitakan kabar keselamatan, bukan kematian. Sehingga orang-orang di sekeliling kami pun terberkati hidupnya. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang percaya, murid Kristus, yang mau membagikan kehidupan kami kepada orang lain. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Amin. Amin. Thank you Buksu buat firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Sungguh menjadi berkat buat kita semua, buat kita bisa mulai berani untuk membagikan pengalaman hidup kita buat orang lain. Karena saya yakin sih setiap apa yang Tuhan udah nyatakan buat kita tentu akan menjadi berkat bukan buat kita sendiri tapi juga buat saudara seiman kita dan tentunya buat orang-orang lain juga. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita mau naikkan doksologi, kemudian doa tutup dan doa berkat oleh Buksu Sumardi dan diaminkan 3 kali. Mari kita naikkan pujian doksologi ini. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih. Mari kita bersama-sama melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagilah kehidupanmu kepada yang lain. Karena ada pesan khusus dalam diri kita masing-masing yang Tuhan berikan untuk kita bagikan kepada orang lain. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat penyertaan daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera di Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, kekuatan bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati, memelihara, dan senantiasa memimpin kita untuk berbagi kehidupan bagi sesama kita, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita bisa beribadah di minggu yang kedua dari bulan Agustus ini. Dan kami mengucapkan terima kasih pada Buksu Sumardi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana tapi pas, ya, sesuai dengan apa yang sudah didoakan tadi oleh Buksu, bahwa sesuai dengan kebutuhan rohani kita masing-masing. Kiranya kita terus bertumbuh dari kursi 2, kursi 3, dan akhirnya kursi 4, kata Buksu Paulian. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan menaikkan warta. Yang pertama, saya mau ingatkan bahwa nanti kita kan ada, habis ibadah ini ada GSM, jadi tolong tidak keluar dari grup untuk yang kelompoknya contoh ya, kita tetap di ruangan ini.
Dan nanti yang lain bisa join ke kelompok masing-masing untuk saling mendoakan. Dan Boksu Sumardi minta izin karena tidak bisa ikut GSM karena mereka ada konferensi di gerejanya. Nah, yang pertama ini kita ibadah online secara Zoom juga minggu depan dengan tema murid yang membangun karakter melayani dengan ramah pada setiap orang. Dan itu juga nanti Bapak Ibu sekalian kita ada baptisan kudus dari saudara kita si Ivan, dan juga kita sekaligus perjamuan kudus di minggu berikutnya, minggu depannya. Jadi tolong siapkan perjamuan kudusnya, baik itu roti dan juga anggur. Berikutnya saya ingatkan juga bahwa nanti kita akan ada doa malam seperti biasa hari Kamis. Bapak Ibu bisa menghadirinya via Zoom dengan tema Jalan Yesus adalah Jalan Damai. Ya, jadi berhubungan juga nih dengan pengalaman ya. Kemudian berikutnya bagi yang mengirim pokok doa silakan tetap mengirimkan pokok doa kepada Saudari Lia. Dan untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan syukur bisa melalui nomor rekening ada ini dan juga partisipasi pembangunan ke nomor rekening yang tertera di sini. Kemudian kami juga mau umumkan kepada Bapak Ibu tentang HUT kita yang ke-23 nanti kami minta supaya Bapak Ibu bisa terlibat di panitia sebagai panitia HUT, sebagai pengisi acara dan juga sebagai pelayan ibadah. Nah, untuk hal ini bisa menghubungi Saudari Dani, dan untuk mengikuti ini, mengajakan ini itu boleh sampai pada tanggal 15 Agustus. Jadi minggu depannya Bapak Ibu tolong bisa sampaikan kepada Saudara Dani. Kemudian selanjutnya oke, sudah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan mari kita masuk ke ruangan kita, room kita masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu.